terkandung 24 faidah. Dan barang siapa juga memperhatikan Nahwu Wadhih jilid 2, maka dia akan menjumpai di dalamnya terkandung sekitar 75 faidah. Maka kalau kita ibaratkan sebuah gunung, maka Nahwu Wadhih jilid 2 ini ketinggiannya 3 kali lipat dari Nahwu Wadhih jilid 1. Dengan beraneka ragam kekayaan hayati dan biota langkanya serta keindahan panoramanya di balik ketinggiannya yang menjulang. Tentulah hal ini cukup menarik bagi jiwa-jiwa petualang untuk menapakinya dan menemukan di dalamnya perangkat demi perangkat yang akan dia kumpulkan sebagai ilmu alat untuk memahami pedoman hidupnya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang Rasulullah SAW telah bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara yang tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah, Al-Quran, dan Sunnahku. Sahahahu Syekhuna Albani rahimahullah ta'ala fi Sahihil Jami'. Dan semoga apa yang sedikit kita berikan ini, waktu yang kita persembahkan, dan usaha yang sedikit ini Allah terima sebagai amal yang ikhlas, mengharapkan wajahnya, dan dijadikan ilmu ini nantinya bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Baik iman sekalian, kita akan mulai membuka bukunya, yaitu di halaman 3. Bukunya Nahwu Wadhih jilid 2. Barang siapa yang ingin memilikinya, juga sangat banyak di pasaran buku. Di online juga banyak. Kita ketik Nahwu Wadhih jilid 2 di pasar-pasar online, akan mudah didapatkan dengan harga sangat terjangkau. Semoga Allah mudahkan pelajaran ini dan dijadikan kita memahaminya, dan dijadikan dia hujah yang bermanfaat bagi kita di hari akhirat, bukan malah mencelakakan kita di hari akhirat. Adapun tentang pengarangnya atau penulisnya dan sejarah singkatnya telah kita bahas ketika pembukaan Nahwu Wadhih jilid 1. Maka untuk mempersingkat waktu, sedang daurah di malam hari, waktunya lebih singkat, kita akan langsung masuk ke pembahasan insya Allah. Dan semoga ikhwan sekalian yang hadir telah membaca, sebelum hadir di majelis ini, diharapkan telah membaca Nahwu Wadhih jilid 1, memurojaahnya. Semoga demikian. Silakan Bapak ikhwan sekalian dibuka halaman 8. Halaman 4. Kita akan memasuki kaidah yang ke-25. Halaman 4. Halamannya ada di atas, kanan atas. Halaman ke-4. Dan Nahwu Wadhih ini berjenjang, ikhwan sekalian. Jadi setelah jilid 2 ada jilid 3, warna kuning. Jadi sabuk ungu, sabuk coklat, sabuk hijau, gitu. Dan masih ada sabuk-sabuk yang lain. Jadi menarik. Kalau kita berpetualang, satu gunung, para petualang mesti setelah selesai gunung ingin gunung yang lebih tinggi lagi. Itulah jiwa-jiwa petualang.
Karena dia temukan misteri-misteri di dalam gunung itu. Ya. Hal-hal menarik yang tidak dijumpai di gunung yang lain. Ada aja keunikannya. Maka ikhwan sekalian, jangan khawatir kehabisan bahan. Jadi Nawadih itu berjenjang. Jadi, ya. Kaidah nomor 25. Kita baca, ikhwan sekalian, al-fi'lul mu'talul akhiri huwa al-fi'lul mu'talul akhiri huwa makana akhiruhu makana akhiru alifan aw wawan aw ya'an alifan aw wawan aw ya'an wa tusamma hadhil ahrufu thalathatu wa tusamma hadhil wa tusamma hadhil ahrufu thalathatu bi ahrufil illati. Ya, kaidah 25 ini rekan-rekan sekalian adalah fi'il yang mu'tal pada akhirnya. Kata kerja yang berpenyakit pada akhirnya yang mu'tal. Dia adalah apa yang terjadi pada akhirnya atau apa yang ada pada akhirnya, akhir dari fi'il tersebut maksudnya, huruf alif atau waw atau ya. Jika itu terjadi, ada salah satu huruf alif, waw atau ya, maka dia al-fi'lul mu'talul akhiri. Itu maksudnya. Wa tusamma hadhil ahrufu salasatu. Dan huruf yang tiga ini, ya, tiga huruf tadi, alif, waw, ya tadi, dinamakan tadi. Wa tusamma hadhil ahrufu salasatu bi ahrufil illati. Dinamakan huruf illah. Huruf penyakit. Jadi huruf illah ada berapa? Tiga. Apa saja? Alif, waw, ya. Sekian. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kaidah 26. Al-fi'lus sahihul akhiri huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati thalathati. Ya, jadi fi'il kata kerja yang sahih pada akhirnya, kalau tadi berpenyakit tidak sehat, sekarang yang sahih, yang sehat, yang sahih pada akhirnya, dia adalah apa yang terjadi pada akhirnya atau apa yang ada pada akhirnya, huruf apa yang tidak ada pada akhirnya, huruf dari huruf-huruf illah yang tiga tadi. Jadi yang sahih berarti tidak ada huruf illah yang sudah disebutkan di kaidah 25 tadi, alif, waw, ya. Itulah yang sahih. Yang akhirnya tidak ada huruf alif, waw, ya. Itulah perbedaan al-fi'lul mu'talul akhiri, kata kerja yang berpenyakit pada akhirnya, dan al-fi'lus sahihul akhiri. Al-fahimtum? Alhamdulillah. Sekarang kita buka contohnya di halaman sebelumnya. Kita buka contohnya di halaman 3. Nomor 1. Itu ada kata al-amthilatu, contoh-contoh, misal-misal kata dalam bahasa Indonesia. Sudah ketemu? Ikhwan sekalian? Nah, sekarang kita contoh yang pertama. Al-qasayyadu syabakatahu. Apa itu?
Nah, ini artinya syayyad itu artinya pemburu. Syayyad wajahnya fa'al, itu sering dipakai untuk profesi. Syayyad pemburu, khayyat tukang jahit, najjar tukang kayu, al-banan tukang bangunan, al-bawwab tukang jaga pintu, semacam itu. Nah. As-saffah, ada as-saffah, itu ada juga misalnya. Tadi ya, fa'al sering dipakai untuk profesi. Ini as-sayyad. Kalau an-najjar tukang kayu. Tadi al-qasayyadu, jadi pemburu tersebut telah melemparkan perangkap. Ya, pemburu itu sebenarnya ada di darat, ada di laut. Maka pemburu itu bisa bermakna nelayan juga sebenarnya. Andaikan yang diburu adalah ikan. Jadi dilempar ini bisa jadi kalau nelayan adalah jaring atau hal perangkap yang lain. Ya, jadi pemburu. Ya. Pemburu telah melemparkan perangkapnya. Nah, di sini ada kata kerja fi'il madhi alqa. Jadi alqa itu fi'ilun madhi. Kata kerja madhi. Ya. Kemudian mudhari'nya yulqi. Alqa yulqi. Kalau kita lihat fi'il madhinya ini alqa, maka di paling belakang itu ada huruf alif. Bentuknya seperti ya, tetapi ini adalah alif, tidak ada titiknya. Dan sebelumnya fathah, sebelumnya huruf qaf, fathah. Alqa. Ini adalah huruf alif paling belakang. Maka ada huruf alif paling belakang, berarti ini mu'tal atau sahih? Mu'tal. Alhamdulillah. Ini lanjut nomor 2. Da'al maribut tabiba. Sama-sama. Da'al maribut tabiba. Ya. Ini maknanya adalah pasien tersebut telah memanggil dokter. Ini ada kata kerja di sini da'a. Mudhari'nya yada'u. Artinya mengundang, memanggil, menyeru. Nah, ini paling akhirnya ada huruf alif. Berarti mu'tal atau sahih? Nah, maka termasuk mu'tal. Al-fi'lul mu'talul akhir. Kemudian yang nomor 3, yalqal musi'u jaza'ahu. Tafadhalu, ikra'u. Diulangi cuma. Nah, ini maknanya al-musi ini artinya pelaku kejahatan. Ini kriminal. Jadi pelaku kejahatan tersebut atau penjahatnya telah menjumpai. Jadi yalqa ini sebenarnya adalah ini yalqa dari laqiya yalqa. Fi'il madhinya laqiya, fi'il mudhari'nya yalqa, dimakna dengan maknanya menjumpai. Jadi pelaku kejahatan tersebut telah menjumpai jazaahu, hukumannya, maksudnya akibatnya, balasannya, akibat perbuatannya. Ya mungkin ditangkap polisi atau dimasa dan lain sebagainya. Dan dalam yalqa fi'il mudhari ini terakhir ada huruf alif setelah huruf qaf. Di ajdalika al-fi'lul sahihul akhiri atau al-fi'lul mu'talul akhiri. Oke, jadi ini mu'tal. Sekarang nomor 4. Sarwar rajulu. Sama-sama. Diulangi. Ya, artinya ini lelaki tersebut mempunyai kemuliaan. Sarwa. Atau kemurahan. Mempunyai kemuliaan. Sarwa artinya orang yang punya kemuliaan. Jadi, kemurahan semacam itu. Ya, dia. Jadi sarwa paling belakang huruf apa? Bapak? Wow. Mu'tal atau sahih? Sahih. Mu'tal. Maksudnya sahih jawabannya. Tapi ini mu'tal. Ya, dia. Mu'tal. Kemudian berikutnya
tasfus sama'u. Sama-sama. tasfus sama'u. Ya, itu tasfu itu dari kata sofa yasfu, artinya jernih. Jadi langit jernih, maksudnya cerah. Nah, di dalam yasfu ini fi'il mudhari karena madinya sofa. Paling belakang huruf waw, mu'addal atau sahih? Mumtaz. Sekarang berikutnya nomor 6. Yada'nu faslu syita'i. Sama-sama. Yada'nu faslu syita'i. Ini maknanya telah dekat musim dingin. Jadi syita itu artinya dingin. Mulatnya atau lawannya. Jadi ziddu, dia adalah ziddu lawan dari as-soif. As-soif itu musim panas. Kalau as-syita musim dingin. Jadi yadnu telah dekat musim dingin. Dana yadnu. Nah, ini adalah mudhari dari dana. Yadnu. Jadi ini yadnu paling belakang huruf mu'tal atau sahih. Barakallahu fikum. Lanjut berikutnya. Khasya Muhammadun Rabbahu. Sama-sama. Artinya Muhammad takut kepada Rabbnya. Ini kata khasya paling belakang huruf ya. Khasya. Khasya yakhsha. Ya, paling belakang huruf alif. Berarti mu'tal atau sahih? Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya nomor 8. Abghi ridhal walidaini. Apa dulu? Ya. Jadi abghi itu dari kata bagha yabghi. Itu bermakna mencari. Bisa juga bermakna menginginkan. Jadi abghi jadi bagha yabghi, mencari. Ini abghi mudhari ini. Jadi saya mencari artinya. Itu sebenarnya abghi ananya enggak nampak. Abghi, hamzah di depan itu hanya huruf mudhara'ah. Ana bukan hamzah di depan itu. Telah dibahas di daurah shorof. Jadi sebenarnya abghi ana gitu. Jadi tapi ananya enggak nampak. Saya mencari keridhaan kedua orang tua. Ini maknanya. Jadi sebenarnya apa? Selain hikmah kita itu mempelajari nahwu, kemudian grammar, kaidah-kaidahnya. Terkadang contoh-contoh itu kadang juga ada pengaruh ke jiwa. Kayak inilah. Ini ada pengarang mungkin contoh abghi ridhal walidaini. Saya mencari keridhaan kedua orang tua. Ini berpengaruh kepada kita. Kalimat-kalimat positif, hal-hal positif ini berpengaruh. Maka nggak rugi. Banyak sisi kita mempelajarinya. Jadi kadang kita nggak paham pun makna-makna yang jadi contoh bisa menjadi hikmah tersendiri yang kita dapatkan. Banyak yang kita petik dari ekspedisi mempelajari nahwu ini, insya Allah. Kemudian berikutnya, yabni. Jadi yabni itu ada yabni. Oh ya, abghi paling belakang itu huruf ya, Bapak-bapak. Abghi, bagha, yabghi. Jadi mu'tal atau sahih? Oke, jadi termasuk al-fi'lul mu'talul akhir. Berikutnya nomor 9. Jadi yabnil banna'u masjidan. Sama-sama. Ini maknanya, ini dari kata bana yabni, membangun. Jadi tukang bangunan telah membangun masjid. Ini maknanya. Dari kata yabni paling belakang huruf ya. Mu'tal atau sahih? Nah, mu'tal. Barakallahu fikum. Lanjut contoh nomor 10. Atlamal makanu. Ya, arti adlama yudlimu artinya gelap. Adlama yudlimu. Jadi maknanya telah gelap tempat. Jadi tempat tersebut telah menjadi gelap atau tempat tersebut gelap. Maka makan fa'il. Jadi adlamal makanu. Tempat tersebut gelap.
Nah, ini fiilnya al-makanu atau adlamu apa? Afan, adlama atau al-makanu? Adlama. Kalau al-makanu tidak mungkin fi'lun, ada alif lam. Di antara tanda dari tanda isim adalah adanya al. Di antara tanda isim adanya alif lam. Jadi adlama makanu. Maka fi'ilnya atau fi'lunnya adalah adlama dan dia adalah fi'lun madin karena mudhari'nya yudlimu. Ya. Jadi telah ini paling belakang huruf apa? Adlama. Huruf mim. Berarti sahih atau mu'tal? Masya Allah. Berarti antum jadi pada fahimtum. Ya. Jadi antum sungguh telah paham. Jadi pada itu masuk kepada fi'il madhi itu bisa bermakna hampir atau bisa bermakna taukid sungguh. Kalau sudah terjadi qad masuk fi'il madhi itu sudah terjadi berarti memperkuat. Misalnya sekarang 6:30 misalnya. Nah, kita bilang qad gharuba syamsu. Matahari itu maknanya matahari benar-benar telah tenggelam karena memang sudah tenggelam, sudah terjadi. Jadi fi'il madhi artinya telah, kalau ditambah qad dia akan memperkuat kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum tenggelam, misalnya 5:30, gitu, 5:30, bukan 6:30. Nah, 5:30 sebelum tenggelam dia bilang qad gharuba syamsu. Maknanya hampir matahari hampir tenggelam. Wadih? Jelas? Ini tambahan aja. Maka Bapak telah paham dan kita tahu telah paham kita sebut pada fahimtum. Antum benar-benar telah paham. Jadi kodnya memperkuat. Insya Allah memang demikian lah ya. Insya Allah telah paham betul ya. Amin. Alhamdulillah. Bukan tafahaman, bukan tafahamu. Yaitu wazan tafa'ala itu diantara maknanya pura-pura paham. Diantara maknanya pura-pura. Kita telah mempelajarinya di daurah sharaf. Di antara wazan tafa'ala ya tafa'alu. Di antara maknanya adalah misalnya tafahama, dia pura-pura paham. Mudah-mudahan bukan tafahama, apa bukan tafahamu, atau bukan tafahamtum. Jadi Bapak sekalian, antum mudah-mudahan bukan pura-pura paham, tapi memang benar-benar qad fahimtum. Nah, mudah-mudahan demikian. Jadi kita lanjutkan. Jadi sekarang ittaqadal misbahu sama-sama. Ittaqada ini mudhari'nya yattaqidu. Maknanya menyala. Menyala maknanya. Iya, menyala. Maka ittaqadal misbahu artinya lampu tersebut telah menyala. Ittaq fi'lnya ittaqada atau al misbahu. Oke, barakofikum. Jadi ittaqada. Huruf terakhirnya huruf mu'tal atau sahih? Alhamdulillah. Qad fahimtum. Kemudian yastahimul ghilmanu sama-sama. Yastahimul ghilmanu. Ya, itu kata-kata istahamma yastahimmu. Artinya mandi. Mandi. Ghilman ini jamak dari gulam. Gulam pemuda, ghilman para pemuda. Jadi para pemuda tersebut sedang mandi maknanya. Ini fi'il mudhari. Para pemuda tersebut sedang mandi. Nanti kalau punya anak dinamakan gulam atau ghilman. Iya kan satu dikasih nama jamak. Ghilman. Ada anak dinamakan misalnya tulap. Pernah dengar ada yang tolib? Pernah dengar ya. Kalau misalnya kita langsung ambil itu yang punya tulap, artinya para pelajar. Ya satu namanya para pelajar. Tapi kalau tolib pernah lihat mana namanya tolib. Jadi sebagian orang menamakan anaknya dengan nama jamak. Ada juga yang dinamakan ngambil harakan misalnya ya. Jadi
Kita lanjut aja. Nah, nanti pas pula yang punya nama lihat bulan. Sekarang nomor berikutnya. Oh, sudah selesai ya. Berarti kaidah 2526 telah paham Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Berarti qad fahimtum? Hal fahimtum? Ya, insya Allah qad fahimtum. Bismillah, antum benar-benar telah paham. Karena ini sudah ada di daurah sorof. Daurah sorof kemarin ada juga tentang mu'tal, huruf-huruf illah. Ini ada di ketika daurah sorof. Meskipun daurah sorof kita belum selesai ya. Jilid 1 belum selesai. Sekarang kita lanjut kaidah berikutnya. Alhamdulillah. Jadi kemudahan yang Allah berikan kita tadi berapa menit, 2 kaidah tadi, itu adalah kemudahan dari Allah. Betapa banyak 2 hal seperti ini, sebagian orang nggak paham-paham. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa tadi beberapa andikan benar paham, bukan tafaham tuh, yang benar paham, maka itu adalah karunia dari Allah. Maka hendaklah menambah syukur kita kepada Allah. Ini. Halaman 8. Halaman 8. Kaidah 27. Jadi sudah sampai pos 27 ini, akhir di ini. Pos 27. Yang hobi mendaki ini sudah sampai pos 27. Posnya banyak banget lah pokoknya. Pos 27. Dan akhir ini tim perintis ini udah sampai pos 27 ini. Mas beri lanjut lah ya. Ya, baik. Kaidah 27 halaman 8. Al-kalimatu tanqasimu hismaini. Ini maknanya kata terbagi menjadi 2 macam. Atau terbagi menjadi 2 juga nggak apa-apa. Ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakibi wa yusamma mabaniyan. Ya. Wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Ya, jadi kata atau kata-kata al-kalimat jamak dari kalimatun. Kalimatun kata, kalimatun kata-kata. Jadi al-kalimatu kata-kata tentu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2 macam. Apa itu? Ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakibi wa yusamma mabniyan. Apa yang tetap pada akhirnya atau akhirnya tetap, yathbut tetap, teguh tetap nggak berubah. Ala halin wahidatin pada satu keadaan, ya tidak ada perubahan. Fi jami'it tarakibi pada segenap susunannya. Nanti diubah dalam berbagai macam begini gitu, gini itu, gitu. Bolak-balik depan belakang, gitu. Dia nggak berubah. Jadi, fi jami'it tarakibi wa yusamma mabniyan. Dinamakan dan dinamakan mabni. Itulah yang dimaksud definisi mabni. Jadi apa yang tetap, apa yang kondisi akhirnya tetap. Pada satu keadaan, pada seluruh susunannya, jadi susunan-susunannya, dan dinamakan mabni. Itulah. Terus macam yang kedua, itulah macam yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Dan apa yang berubah, jadi apa yang akhirnya berubah dan dinamakan mu'raban. Mu'rab dinamakan mu'rab. Jadi yang tetap tadi dinamakan apa Bapak? Mabni mumtaz.
Masya Allah, antum mumtazun. Alhamdulillah. Kemudian yang berubah akhirnya dinamakan alhamdulillah, antum mumtazun. Jadi ini telah paham. Kemudian kaidah nomor 28. Sebelum kita masuk ke contoh. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Wa kadzalika jami'ul af'alil madhiyati wa jami'u af'alil amri. Ya, jadi al-hurufu kulluha mabniyatun itu maknanya huruf. Huruf itu jamak dari harfun, jamaknya huruf. Jadi huruf-huruf seluruhnya mabni. Jadi huruf-huruf, misalnya huruf jar di dalam bahasa Arab itu huruf-huruf, huruf taukid, harfu taukid dan seperti inna, anna. Jadi huruf-huruf seluruhnya adalah mabni. Wa kadzalika jami'ul af'alil madhiyati, dan demikian juga seluruh fi'il madhi. Wa jami'u af'alil amri. Ini adalah kunci, bisa dipegang. Seluruh huruf mabni. Seluruh fi'il madhi mabni. Seluruh fi'il amri juga mabni. Coba anak tanya. Huruf mabni atau tidak, Pak Amin? Huruf mungkar. Pak Isar, fi'il madhi mabni atau mu'rab? Mabni, mumtaz. Pak Lalu, fi'il amr mabni atau mumtaz? Alhamdulillah. Jadi seluruh huruf mabni. Enggak hanya huruf, seluruh fi'il madhi, kemudian seluruh fi'il amr. Inilah kaidah 28. Jadi kaidah 27 menyebutkan kata-kata di dalam bahasa Arab ada dua. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu tetap, kondisi akhirnya tetap tidak berubah dalam seluruh berbagai macam susunannya. Itu disebut mabni. Kemudian yang mu'rab, yang berubah di akhirnya, dinamakan mu'rab. Jadi ada mu'rab, ada mabni. Nah. Dan kaidah berikutnya, kaidah 28, yang mabni itu seluruh huruf mabni. Kemudian seluruh fi'il madhi, seluruh fi'il amr. Al-fahimtum? Alhamdulillah. Kita masuk halaman sebelumnya. Kita contohnya. Al-awwalu. Aina manziluka. Aina manziluka. Ini artinya di mana rumahmu? Aina manziluka. Aina bapak-bapak, ini adalah ismul istifham, kata tanya. Ya, jadi aina manziluka, di mana rumahmu? Jadi sebenarnya yang mabni itu tidak hanya tadi ya, jadi ada ismul istifham. Kita telah menghafal, biasanya di malam ahad,
kita telah menghafal al-asma'ul mabniyat. Pernah menghafal apa ya? Itu ismu dhamiri, itu mabni. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anna nahnu dan seterusnya. Kemudian ismul isyarati, hadza hadzani haula'i, hadhihi hatani haula'i, dzalika dzanika ulaika, tilka tanika ulaika. Ya, dan seterusnya itu. Kemudian al ismul mausulu, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, au allai. Kemudian man, ma, itu. Kemudian ismul istifhami, itu diantaranya. Jadi aina ismul istifham itu juga termasuk mabni. Juga nanti ada ismu syarti. Jadi ismul istifham itu mabni juga. Jadi diantaranya man, ma, mata, aina, kam, ya, kaifa. Ya. Ismul istifham itu juga termasuk mabni. Meskipun ada ismul istifham yang tidak mabni, yaitu ayu. Pernah melihat ya? Ayu. Ayu itu adalah ismul istifham tapi tidak mabni. Maka kita bisa jadi membaca suatu ketika ayya kitabin takra'u. Buku yang mana yang kamu baca? Jadi ayya. Dia bisa jadi ayu. Ayu kitabin indaka. Tapi sekarang tidak membahas itu. Cuma kita sebutkan bahwa memang ismul istifham mabni secara umum meskipun ada sebagiannya yang berbeda. Yaitu ayu. Ayu itu ismul istifham tapi tidak mabni. Tapi secara umum mabni. Nah aina yang kita baca tadi mabni. Berarti baik aina, mata, kapan, kaifa, bagaimana, kam, misalnya berapa, mabni. Nomor berikutnya, aina tadhabu, sama-sama. Aina tadhabu. Kemana kamu pergi? Ini ada aina lagi, mabni juga. Kemana kamu pergi? Kemudian yang ketiga, ila aina tasiru, sama-sama. Ila aina tasiru. Ya, artinya ila aina, ke mana? Tasiru, kamu berjalan. Nah, ini kena huruf jar, ila. Harusnya aina kan majrur. Jadi ainin atau aini. Tetap aina. Karena mabni. Jelas Bapak? Ya. Itu di kaidah berapa huruf jar kemarin? Kaidah 22 di Nahwadih jilid 1. Yujarrul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jarril atiyati wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'u wal lamu. Tuh. Nah ya, itu hujjar. Itu di Nahwadih jilid 1. Kaidah nomor 22. Ya, telah kita pelajari bidoroh secercah hari bersama nahwu. Jadi jilid 1. Sekarang jilid 2 tetap secercah hari bersama nahwu, padahal malam. Harusnya sekeping malam bersama nahwu. Tapi karena mulhaq diikutkan dengan daerah sebelumnya rangkaiannya, maka tetap secercah hari bersama nahwu. Padahal harusnya sekeping malam bersama nahwu. Alhamdulillah nggak ada yang tanya waktu kita umumkan di grup itu, nggak ada yang tanya itu. Ada yang tanya, anak punya jawabannya karena diikutkan. Ini mulhaq dengan daurah yang pertama. Sebenarnya itu judulnya itu menimbulkan misteri sebenarnya. Harusnya sekeping malam. Tapi tetap secercah hari bersama nahwu. Tapi malam hari. Karena mengikut kepada daurah yang pertama jilid 1 sudah diberi judul secercah hari bersama nahwu. Kemudian berikutnya nomor 4. Zabahal jazzaru syatan. Ya, itu artinya zabaha, yadbahu artinya menyembelih. Al-jazzaru, nah inilah bacanya fa'al. Itu artinya tukang jagal, tukang sembelih. Jadi tukang sembelih telah menyembelih kambing
Ini Bapak ada zabaha. Fi'il madhi atau mudhari? Mabni atau mu'rab? Mabni. Maka ini mabni. Mabniun alal fathi. Zabaha itu. Fi'lun madhin mabniun alal fathi. Kemudian nomor 5. Al-jazzaru zabaha syatan. Sama-sama. Ya, nomor 4 tadi zabahal jazzaru syatan itu jumlah fi'liyah. Kalau yang barusan kita baca al-jazzaru zabaha syatan itu jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu ada di kaidah 11 Nahwu Wadih jilid 1. Kullu jumlatin tatarokkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Kaidah 12-nya kullu jumlatin tatarokkabu min mubtada'in wa khobarin tusamma jumlatan ismiyatan. Inilah jumlah fi'liyah nomor 4, jumlah ismiyahnya nomor 5. Arti nomor 5, al-jazzaru tukang jagal. Jadi maka ini tukang jagal tersebut adalah maknanya zabaha syatan, dia telah menyembelih kambing. Wadah? Nah, ini ada zabaha lagi tapi taruh tengah. Berubah nggak jadi zabahi atau zabahu atau zabah? Berubah nggak Bapak? Tetap, karena fi'il madhi. Tadi disebutkan yang mabni itu adalah mayat butuh akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarokibi wa yusamma mabniyan. Jadi apa yang tetap, jadi akhirnya tetap pada satu keadaan di segenap susunannya. Jadi bolak-balik taruh depan, taruh belakang, tetap zabaha, tetap mabni kalau dia zabaha. Wadah? Karena ini fi'il madhi. Berikutnya hal zabahal jazzaru sya'atan, sama-sama. Ini artinya apakah tukang sembelih tersebut atau penyembelih, tukang sembelih tersebut telah menyembelih kambing, itu maknanya. Zabaha fi'il apa Bapak? Mabni atau mu'rab? Inilah dia nggak berubah-ubah. Jadi nomor 4, 5, 6 tadi pakai zabaha bolak-balik, tetap zabaha, tidak berubah, tetap fi'lun madin mabniun alal fathi. Lanjut nomor 7. Contohnya. Min ayyi makanin ji'ta. Sama-sama. Ya, artinya dari tempat mana? Jadi, tamu datang, ya. Inilah ayyi itu, Bapak. Kan bisa min bisa ayyi ya. Inilah ayyi itu kata tanya, tetapi dia mu'rab. Itulah pengecualian untuk ayyi ini. Ismul istifham secara umum mabni, tapi ada yang mu'rab. Coba yang contohnya yang dimaksud mabni bukan ayyi itu. Maksudnya min, yang dimaksud yang mabni. Karena lagi contoh yang mabni. Itu adalah min. Min itu adalah huruf, yaitu huruf jar. Ya. Huruf jar. Harfun min hurufil jar. Kaidah 22 dari Nahwu Wadih jilid 1. Bisa dikasih panah. Kaidah 22 Nahwu Wadih NW pros 1. Kalau mau murojaah. Yujarrul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jarril atiyati wahiyya min wa ila wa an wa alla wa fi wal ba'u wal lamu. Itulah huruf jar. 7 disebutkan di Nahwu Wadih jilid 1. Inilah min. Nah ini min huruf, namanya aja huruf jar, berarti huruf. Mabni atau mu'rab huruf mabni sesuai kaidah nomor 28 tadi. Nahwu Wadih jilid 2, al hurufu kulluha mabniyatun. Itu kita pegang. Maka min adalah harfu jarrin mabniun alas sukuni. Wadih? Kan min sukun belakangnya, min. Nunnya disukun. Yang dilihat akhirnya.
Berikutnya kaidah nomor contoh nomor 8. Jitu min manzili, sama-sama. Maknanya saya telah datang dari rumahku. Ini sekarang ada huruf jar ditaruh di tengah. Tetap aja min karena dia mab ini fijami ittarokibi. Dia tetap pada yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fijami ittarokibi. Jadi akhir tetap pada satu keadaan pada seluruh susunannya. Taruh depan, taruh belakang, nggak berubah. Min. Huruf, karena min adalah huruf jar. Nomor 9. Akhadtu min abi nukudan. Ini artinya saya telah mengambil dari ayah saya nukud. Uang artinya. Ya, saya telah mengambil dari ayah saya nukudan. Ini ada min lagi. Tetap enggak bapak minnya? Berarti dia mabni atau mu'rab? Karena dia huruf. Karena dia apa? Karena seluruh huruf mabni. Itu kuncinya, Pak. Dan uang bisa di bahasa Arabnya nukud, Pak ya. Sering dipakai orang-orang uang apa? Selain itu yang Cina, bahasa Cina apa ya? Cuan ya. Nah nanti ganti. Kalau kita tidak akan melakukan, kamu punya cuan nggak? Kita ganti. Kamu punya nukud, kamu punya fulus, kita ganti dengan Arab. Nah, jadi anak kita dengar tahu tambah kosakata. Atau teman kita dengar ganti kata-kata. Misalnya kita bilang cuan, ganti fulus, ganti nukud. Itu. Imam Syafi'i itu ada bahasa yang diserap dalam bahasa Arab yaitu samasiroh. Itu artinya tujar, pedagang, tajir. Jadi tajir itu nggak suka Imam Syafi'i orang memakai samasiroh untuk nyebut para pedagang atau pedagang. Padahal sudah diambil lagi dari bahasa luar. Karena bahasa Arab sudah punya yaitu tajirun, jamaknya tujar. Imam Syafi'i benci. Padahal sudah diserap. Apalagi ini bahasa Arab sudah punya juga. Nukut atau tulis tadi. Kita ganti cuan. Kita ganti aja nukut kalau kita bicara dengan kawan. Naki, antum punya nukut. Pinjam nukutnya lah. Nukut aja yang oke. Ya gitu ya. Sikit-sikit kita melakukan reformasi. Reformasi ini. Percakapan itu. Reformasi. Ya. Kalau revolusi belum kuat lah kita ya. Kosakata kita masih belum kuat ya. Revolusi ubah semua kayak serap. Buka kamus terus gitu. Ya. Dan itu adalah usaha yang kecil, mengubah yang tadi kecil tadi, semoga mendapat pahala dari Allah. Dan kemudian ada ikhwan yang ikut misalnya. Jadi kemudian mulai agak tumbuh sedikit demi sedikit ya bahasa Arab itu. Ya, berubah. Sering bilang kadang kita gopek dengan 500. Kemudian kalau 1000 apa ya lupa ya. Gojing adalah 5.000 adalah. Cemban kalau 10.000. Kalau nggak salah ya. 10.000 atau 50.000. Soalnya itulah kita ganti khamsumi'ah 500. Pinjamlah khamsumi'ah. Kasihlah dia khamsumi'ah 500. Kasihlah dia alf. Oh gitu. Kasih dia alf gitu. Ya, gitu. Gojing diganti 5.000 bahasa Arab. Kalau bisa itu rubah. Jadi kita agen of change, agen berubah gitu. Merubah tapi merubah ke hal baik karena ada agen of change. Jadi orang perubah atau perubah, para perubah tetapi merubah kepada yang buruk. Mudah-mudahan kita termasuk yang merubah pada yang baik sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, kondisi kita. Kita lanjut berikutnya. Nomor 10. Al-Qutnu imadu farwati fi Misra. Sama-sama. Ya. Jadi imadu farwati. Jadi Al-Qutnu imadu farwati fi Misra. Jadi gitu. Al-Qutnu artinya kapas. Kapas, imad itu artinya tiang atau pilar. Jadi kapas adalah pilar kemakmuran. Asarwah itu kemakmuran atau kekayaan.
Pilar kemakmuran di Mesir. Jadi bisa jadi Mesir dulu ini penghasil kapas, bisa jadi lah ya. Karena ini ditulis sekitar 100 tahun yang lalu. Mesir. Jadi Gunung Wadih ini Mesir. Jadi kapas adalah pilar kemakmuran di Mesir. Ya. Nah ini kira-kira ada yang mabni apa Pak? P, huruf jar. Nggak ada perubahan. Ya. Cuma itu yang mabni. Tapi ada juga yang mu'rab di sini. Kalau yang mabni fi nggak berubah. Huruf karena huruf jar. Yang mabni adalah, yang mu'rab adalah al-qutnu. Tapi kita baca dulu aja ya, biar nanti kelihatan yang al-qutnu di sini marfu karena dia mubtada. Ya. Jadi kapas adalah pilar kemakmuran di Mesir. Jadi kapas itu adalah mubtada. Apa itu mubtada? Disebutkan dalam Nahwu Wadih jilid 1 kaidah 9. Ismun marfu'un fi awalil jumlati. Isim yang marfu' pada awal jumlah. Maka ini al-qutnu mubtada. Hukumnya marfu'. Jadi mubtadaun marfu'un bi dhammati. Jadi al-qutnu. Hukumnya marfu'. Maka tidak kita baca al-qutna atau tidak kita baca al-qutni. Wadih? Jelas? Akhirnya jelas? Ya. Nomor berikutnya nomor 11. Jannal fallahul qutna. Sama-sama? Ya, jana itu fi'il madhi mudhari'nya yajni. Itu artinya memanen. Para tadi petani tersebut memanen kapas. Nah, ini kutna. Tadi al-kutna sekarang mansub. Jadi janal fallahul kutna. Nanti petani tersebut telah memanen kapas. Sekarang mansub. Jadi al-kutna karena sebagai maf'ulun bi. Karena sebagai objek. Petani telah memanen kapas kan sebagai objek. Objek hukumnya mansub. Nahwu Wadih jilid 1 kaidah nomor 8. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ulun bihi adalah isim yang mansub yang terkena padanya perbuatan pelaku. Perbuatan pelakunya adalah memanen. Pelakunya petani. Petani memanen kapas. Dia terkena perbuatannya pelaku. Ya dia dipanen. Berarti dia objek. Hukumnya mansub. Maka al-qutna. Tidak bisa baca al-qutnu lagi. Maka berubah atau tidak berubah Bapak? Maka al-qutnu ini mabni atau mu'rab? Ya, karena kadang jadi qutnu, kadang jadi qutna. Inilah, bahkan nanti jadi al-qutni. Nomor setelahnya. Contoh setelahnya. Kita baca tusna'ul malabisu minal qutni. Sama-sama? Ya, ini artinya pakaian dibuat. Jadi tusna'u itu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Fi'il mudhari' yang dibentuk dalam kondisi majhul. Sebenarnya dari sona'a yasna'u artinya membuat. Jadinya yusna'u dibuat. Ini jadi tusna'u karena malabis kan jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal kan dianggap mu'annas. Sudah kita pelajari. Maka tusna'u. Kalau mudzakkar yusna'u. Berarti tusna'ul malabisu. Jadi ini fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Jadi tusna'u itu. Itu kaidahnya untuk membuatnya dzumma awwaluhu wa futihal harful ladzi qabla akhirih. Jadi membuat fi'il mudhari' dari ma'ruf menjadi majhul. Artinya dari membuat jadi dibuat. Untuk fi'il mudhari'nya caranya sebenarnya kan yasna'u atau kalau mu'annas tasna'u.
Jadi jadinya tusna'u. Jadi caranya dzumma awalhu, di dhammah awalnya, wa futihal harful ladzi qabla akhiri, dan di fathah huruf sebelum huruf akhirnya. Maka tasna'u membuat menjadi tusna'u, dibuat. Maka maknanya pakaian-pakaian tersebut dibuat dari kapas. Wah, cuma kita titik beratnya di Al-Qutni tadi. Al-Qutni terkena min. Tapi kenapa ini dibaca min Al-Qutni, enggak min? Karena itu untuk menyambungkan. Aslinya itu min. Dalam rangka disambungkan ke Al-Qutni. Ya. Karena kalau disambung, enggak dihidupkan minnya, enggak bisa dibaca. Baca min disambung dengan Al-Qutni, ada yang bisa 50.000. Ada yang bisa min dimatikan minnya disambung dengan Al-Qutni. Ada yang bisa 50.000. Naik dikit lah, 55. Ada yang bisa 100.000. Nggak bisa. Nah, untuk disambung min Al-Qutni, dihidupkan. Jadi itu minnya tetap min sebenarnya. Hakikatnya tetap min. Jadi min Al-Qutni. Jadi kena huruf jar min, kemudian Al-Qutninya majrurun bimin, majrur dengan adanya huruf jar min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, maka Al-Qutni. Maka tadi marfu karena sebagai mubtada, kemudian mansub sebagai maf'ulun bih, sekarang majrur karena kemasukan huruf jar. Ya. Maka ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ya. Kita lanjutkan. Isbiru, sabar-sabar ya Bapak ya. Jadi ini poin-poin ini menjadi pondasi-pondasi dasar berikutnya. Maka usahakan tidak terlewatkan. Kemudian nomor 13, zabulatil wardatu, sama-sama. Nah, ini zabulatil wardatu, ini sebenarnya zabulat, taknya sebenarnya sukun. Tapi karena dalam rangka penyambungan, zabulatil wardatu dihidupkan. Sebenarnya ini zabulat. Zabula yadbulu, itu madhinya zabula, mudhari'nya yadbulu, artinya menjadi layu. Zabula yadbulu. Karena wardah itu mu'anas, maka dikasih alamatut ta'nis, yaitu tak sukun itu. Zabula menjadi zabulat. Wadih? Seperti darabu, darabat gitu. Karena mu'annas al-wardah. Ini maknanya kita baca dulu, tadi sudah ya. Zabulatil wardatu, sama-sama. Bunga mawar tersebut telah layu, maknanya. Al-wardatu. Wardatunya, al-wardatunya marfu' karena dia fa'il. Dari kata kerja zabulat. Berikutnya 14. Syamimtul wardata, sama-sama. Ya, artinya saya telah mencium bunga mawar. Ya. Sekarang al-wardata, karena sebagai maf'ulun bihi, saya mencium. Jadi terkena perbuatan pelaku, yaitu mencium. Pelakunya saya. Berikutnya, nazartu ilal wardati, sama-sama. Saya telah melihat kepada bunga mawar, atau saya telah melihat bunga mawar. Nah sekarang al-wardati, karena kemasukan huruf jar. Maka lihatlah ikhwan sekalian, wardatu. Jadi al-wardatu menjadi al-wardata, menjadi al-wardati. Berubah-ubah. Yang pertama di al-wardatu karena sebagai fa'il, hukumnya marfu, jadinya al-wardatu. Yang berikutnya al-wardata sebagai maf'ulun bih mansub, berubah dia jadi fathah. Kemudian al-wardati terkena huruf jar ila, berubah dia. Berubah-ubah. Maka ini mabni atau mu'rab? Mu'rab. Barakofikum. Sekarang nomor 16. Yusmirul bustanu, sama-sama. Ini artinya bustan kebun. Kebun tersebut sedang berbuah. Ismiru fi'il mudhari.
Bisa berarti sekarang atau akan datang. Jadi asmaro yusmiru artinya berbuah. Asmaro yusmiru bagi al-bustanu itu kebun. Kebun tersebut sedang berbuah atau akan berbuah. Karena ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu waktunya bisa sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari, jazakumullah. Fi'il mudhari. Waktunya bisa sekarang atau akan datang. Dia di kaidah nomor 5 kalau nggak salah Nahwadih jilid 1. Al fi'lul mudhari'u huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ati wa yal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Jadi fi'il mudhari' adalah ini. Setiap kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Dan harus. Jadi keadaannya dimulai dengan dari huruf-huruf mudhara'ah yaitu hamzah, nun, ya, ta. Maka di depan masih ada salah satu dari 4 huruf itu hamzah, nun, ya, ta disingkat anaitu. Maka ini fi'il mudhari ya ini yuthmiru, asmara yuthmiru. Jadi kebun tersebut sedang atau akan berbuah. Kemudian lan yuthmiral bustanu, sama-sama. Ini maknanya kebun tersebut tidak akan berbuah. Karena ada huruf lan. Lan artinya tidak akan. Kebun tersebut tidak akan berbuah. Karena adanya lan itu Pak sekalian, berubahlah yusmiru menjadi yusmira. Dari marfu menjadi mansub. Karena fi'il mudhari itu bisa marfu, kemudian bisa mansub, bisa majzum. Ketika yusmirul bustanu tadi marfu. Kenapa? Karena dia tidak ada yang membuatnya mansub dan tidak ada yang membuatnya majzum. Wadah? Ya. Ya. Karena ada di kaidah Nawawi jilid 1 ada yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jasmi. Fi'il mudhari' di marfu apabila tidak ada. Jadi tidak ada yang mendahulunya perangkat dari perangkat yang memansubkan atau memajzumkan. Maka yang pertama tadi marfu, sedang yang kedua mansub. Kemudian lan yusmira bustanu adalah menjadi yusmira, menjadi mansub. Karena dia kemaskan huruf lan. Karena ada kaidah di Nahwawi jilid 1 yumsabul fi'lul mudhari'u. Jadi mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati ya an lan idzan kai. Ingat, jadi fi'il mudhari' dimansub apabila kapan saja mendahului dia salah satu dari huruf-huruf yang memansubkan. Dia adalah an, lan, idan, kai. Di Nahwawi jilid 1. Kaidah kalau nggak salah 13. Berikutnya kita lanjutkan. Kemudian al-bustanu lam yusmir, sama-sama. Al-bustanu lam yusmir. Ini maknanya kebun tersebut tidak berbuah. Nah sekarang jadi yusmir, roknya disukun karena kemasukan huruf lam menjadi majzum. Ya. Itulah fi'il mudhari, bisa marfu, mansub, berubah-ubah. Maka ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Bagi yusmiru di sini mu'rab, berubah-ubah dia. Yusmiru jadi yusmira, jadi yusmir. Karena terkena kondisi. Yang terakhir tadi majzum. Karena ada kaidah di Nahwawi jilid 1 kaidah nomor 14.
kalau nggak keliru. Jadi yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun jazimun. Jadi, kal hurufil atiyati wahiyya lam wal nahiyatu wa in. Jadi fi'il mudhari' fi majzum apabila mendahului dia huruf jazim, huruf yang memazumkan sebagaimana huruf-huruf berikut, yakni dia adalah lam, kemudian lan nahiyah, kemudian in. 3. Di nahwu hadis jilid 1 disebutkan 3, nanti di jilid 2 itu ditambah. Kaidah 14 nahwu hadis jilid 1 tentang majzumnya fi'il mudhari' nanti akan ditambah di jilid 2. Wadih? Nah, jadi sudah nampak-nampak lah ya, mu'rab sama mabni, udah lah ya, alhamdulillah, itu menjadi pondasi. Nah, ya. Berikutnya, teman sekalian, kita masuk halaman 11. Masuk halaman 11. Kaidah 29. Dulu sering ada daurahan malam-malam, malam Ahad ya. Ingat ya? Pak? Sering ada daurahan malam Ahad. Inilah ini. Udah lama enggak daurahan, ya inilah. Anggap aja sebagai daurah. Jadi masih bisa bertahan hidup ini kira-kira. Ya, jadi bertahan hidup. Strateginya ngopi sebelum bergerak. Ana dulu ngantuk-ngantuk juga, sering sekali ya dulu ngantuk. Sampai disuruh keluar oleh Ustaz Ana itu. Disuruh keluar untuk berwudu. Tidak hanya sekali, berulang-ulang. Setelah itu pas strateginya nih, suruh keluar wudu biasa. Karena ngantuk pulang kerja, anak belajar tuh pulang kerja, jadi ngantuk. Waduh, kerjanya pun berdiri pula. Dulu waktu masih muda itu kerjanya berdiri pula. Waduh, ngantuk sering suruh keluar wudu. Alhamdulillah, jadi akhirnya cari ide apa ini? Akhirnya ngopi, karena kan jarang ngopi, karena doyan tapi tidak pecinta, tidak penggemar berat, doyan aja itu. Nah, jadi akhirnya wah ngopi lah. Ternyata karena mungkin jarang ngopi, betul-betul senang, betul nyala. Udah kuat. Terus anak tambah ketika anak beli MP3 zaman dulu 100.000 atau berapa? Zaman dulu belum musim HP yang canggih-canggih sekarang, langsung semua di HP dulu. Anak beli 100.000 atau 50.000 lupa lah itu. Itu MP3 isinya cuma 1 giga atau setengah giga atau 1 giga karena dulu kapasitas yang kecil. Anak siapkan juga. Jadi kalau pas ngantuk atau apa bisa merojaah lewat itu. Jadi kita harus tetap bertahan hidup. Ada SNTV atau tidak. Jadi kalau nggak ada rekaman SNTV, kita punya rekaman kita untuk pribadi kita bisa. Ya. Mesti kerusak karena kan beli murahan luar Cina, kerusak. Tapi kan kita karena hadir kan ya sedikit banyak masuk lah. Gitu. Dan diulang-ulang, nggak paham diulang-ulang. Ada sebagian penjelasan itu nggak paham, diulang-ulang itu baru paham. Bahkan sebagian penjelasan tetap nggak paham juga. Berbulan kemudian atau tahun kemudian baru paham. Ketika menjumpai buku tertentu atau ada penjelasan tertentu, kadang Allah berikan itu nggak langsung. Jadi kadang Allah berikan itu kadang di suatu tempat yang nggak langsung. Jadi 1-2 nggak paham itu biasa, biasa saja. Kalau kita mendengarkan ceramahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sering beliau ma'adri, sering kali beliau, nggak segan-segan. Sering adri, biasa paham nggak paham. Apalagi kita, jadi kadang-kadang paham nggak paham itu biasa aja. Baik kita lanjutkan lagi. Ya. Yang tidak mengambil bukunya, belum bawa bukunya itu ada buku Nahwati di belakang kamera. Ada ketinggalan bukunya. Yang belum punya buku itu ada, alhamdulillah ada yang membagian buku. Yang belum punya buku bisa membawa. Nah, Nahwati jilid 7.
2. Ya. Kita lanjutkan lagi. Setelah siap bertahan hidup tadi, kita lanjutkan lagi. Kaidah berikutnya ya. Kaidah 29. Al-ahwalul lati tulazimu awakhirul kalimatil. Oh, kita singkat. Al-ahwalul lati sama-sama. Al-ahwalul lati Tulazimu awakhirul kalimatil mabniyati arba'un. Wahiyya sukunu wal fathu wal dhammu wal kasru. Wa tusamma anwa'al bina'i. Nah, ini maknanya kurang lebih kondisi-kondisi al-ahwal, kondisi-kondisi ini jamak dari hal. Kondisi-kondisi yang menetapi, masih ada pada gitu. Menetapi ada pada awakhiril kalimatil mabniyati arba'un. Pada akhir dari kata-kata yang mabni ada 4, gitu maksudnya. Jadi kondisi-kondisi yang ada pada akhir dari kata-kata yang mabni ada 4. Ya, ada 4 keadaan pada akhir kata-kata yang mabni. Kita tadi sudah menjumpai banyak contoh mabni. Dan bagus tadi tulis mabni karena isim istifham, masih dengan fi'il madhi itu. Waktu tadi berjalan. Nah, kondisinya ada 4. Kondisi akhir kata-kata yang mabni ada 4. Wa yasukunu wal fathu wad dhammu wal kasru. Jadi 4 itu apa aja? Sukun, fathah, dhammah, dan kasrah. Kondisi 4. Wa tusamma anwa'al bina'i. Dan 4 itu dinamakan macam-macam bina. Jelas Pak? Jadi contohnya min, tadi huruf jar min tadi. Itu terakhirnya dhammah, fathah, kasrah atau sukun? Min. Sukun, itu maksudnya. Kondisi akhirnya berarti yang menetapi huruf jar min adalah sukun. Itu maksudnya. Nah, kadang-kadang fathah seperti fi'il madhi misalnya di antara contohnya tadi zabaha, menyembelih. Huruf terakhirnya apa? Hurufnya, harokatnya fathah. Maka dia tetap pada kondisi fathah. Itu maksudnya. Kadang di kondisi sukun, contohnya min. Kadang kondisi fathah, contohnya zabaha. Ya. Terkadang kondisi kasroh, contohnya amsi. Amsi itu dzaraf zaman yang mabni. Nah, dzaraf zaman mabni diantaranya amsi. Kemarin artinya. Itu ada juga sukun tadi sudah, fathah sudah, dhammah contohnya haifu. Haifu itu di mana? Itu dzaraf zaman juga yang mabni. Artinya di mana? Haifu. Nah. Jadi 4 itu. Kalau enggak sukun, fathah, dhammah, kasrah. Wadih apa? Ya, nanti tinggal mabniun alal fathi, mabniun alas, nanti misalnya min, mabniun alas sukun. Misalnya fathah, dhammah tadi, mabniun alal fathi. Kemudian yang dhammah, haifunya, mabniun alal dhammi. Wadih, amsilnya, mabniun alal kasri. Nanti ke sana. Wadih apa? Ini pondasi peletakannya. Maka nahwadih ini sebenarnya bagus. Nanti kita punya waktu mempelajarinya, dijelaskan secara tertib, Masya Allah. Kemudian kaidah 30. Al-kalimatul lati yulazimu. Ulangi. Al-kalimatul lati sama-sama. Al-kalimatul lati yulazimu awakhirahas sukunu awil fathu awil dhammu awil kasru yuqalu innaha mabniyatun ala sukuni awil fathi awil dhammi awil kasri. Nah,
itulah yang ana maksud tadi. Jadi kata-kata, jadi al-kalimatul lati, kata-kata yang, gitu. Kata-kata yang menetapi akhir-akhirnya, maksudnya akhir-akhir dari kata-kata yang lebih tadi, yang kaidah sebelumnya, kata-kata yang menetapi. Jadi kata-kata yang sukun atau fathah atau dhammah atau kasrah menetapi di akhir kata-kata tersebut, maksudnya gitu. Misalnya min yang menetapi akhirnya kan sukun. Kemudian dhabaha tadi, fi'il madhi tadi, yang menetapi akhirnya fathah. Haifu yang menetapi akhirnya dhammah. Ya, amsi yang menetapi akhirnya kasrah. Itu kata-kata yang mabni tadi, yang menetapi akhirnya. Jadi kata-kata yang sukun atau fathah atau dhammah atau kasrah menetapi, tetap nggak berubah. Di akhir-akhirnya, di akhir kata-kata tersebut, jelas Pak? Ya. Itu yuqalu dikatakan innaha mabniyatun ala sukuni awil fathi awil dhammi awil kasri. Sesungguhnya dia mabni atas sukun atau fathah atau dhammah atau kasrah. Maksudnya demikian Bapak. Misalnya min itu kan huruf mabni, maka dikatakan mabniun ala sukun, gitu maksudnya. Kalau dhabaha itu fi'il madhi, ya. Paling terakhir ha fathah, mabniun alal fathi, itu fi'lun madhin mabniun alal fathi. Kemudian yang dhammah misalnya khaifu, mabniun alal dhammi. Kemudian yang kasrah amsi, itu mabni, dharab zaman yang mabniun alal kasri. Itu nanti dalam i'rabnya seperti itu. Ini baru dibawa ke arah situ. Al-fahimtum? Menarik tidak ini? Menarik, setapak demi setapak. Ya. Kita lihat contohnya. Halaman 10. Halaman 10. Nomor 1. Kam jawadan bil maidani, sama-sama. Ya, ini artinya berapa? Jawadan itu kuda tangkas, kuda yang riket ya, ya itulah tangkas, mahal lah harganya itu. Jadi karena memang kuda itu ternyata macam-macam, ada yang pemalas. Saya pernah ngalami sebabnya itu. Setelah coba naik kuda itu, ternyata ada yang pemalas, ada yang rajin, ada tukang gigit, ada yang senang melempari orangnya gitu. Jadi macam-macam. Ini kuda tangkas tentu mahal harganya. Berarti berapa kuda tangkas di lapangan? Gitu. Maknanya. Nah ini Bapak ada kam. Itu ismul istifham, kata tanya, mabni atau mu'rab? Mabni. Maka ini mabniun alas sukuni, itu maksudnya. Wadah? Dan nanti ketika i'rab, ini dia. Mabniun permanen, nggak berubah kam itu, min sukunnya itu. Jadi kata tanya itu tetap huruf terakhirnya, nggak berubah. Ya, kemudian nomor 2. Bika mistarita sa'adaka, sama-sama. Nah, itu meskipun ditulis bika misa'ata, itu sebenarnya bikam, Bapak. Mimnya sukun. Itu kasrah dalam rangka pembacaan saja. Bika mis untuk penyambungan dengan istaroita. Bika mistaroita. Karena kalau kita sukun mau disambung nggak bisa disambung. Coba bikam kemudian disambung dengan istaroita. Seperti dikamis tairoida, tadi kan mimnya dihidupkan, di kasroh. Andai kan tetap disukun, coba ada yang bisa nyambung. Tidak bisa. Kalau tetap dimatikan, dikam istaroida bisa. Tapi kalau disambung nggak bisa. Maka dalam rangka mengalirkan bacaan dihidupkan. Sebenarnya sukun mimnya itu, hakikatnya. Wadah? Maka mim di dalam kam, setelah dalam bikam ini, kamnya mimnya tetap sukun. Maka mabni atau mu'rab? Mabni, kemasukan huruf jar tetap sukun. Wadah? Itu. Maka bikam
istayota sa'ataka. Kalau sambung bikam istayota sa'aka. Meskipun kasrah sebenarnya sukun. Dalam rangka mengalirkan bacaan. Karena maka ini mabniun alas sukun. Itu maksudnya itu tadi. Kemudian asal itu yang ketiga. Kam ta'idu wala tanfi. Sama-sama. Ya. Berapa banyak. Jadi kamu berjanji. Itu dari kata wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Jadi kam ta'idu. Berapa banyak kamu berjanji wala tanfi dan tidak menepati. Nah itu. Ini kalau dari dicap ini berat ini. Berapa banyak kamu berjanji tidak menepati. Ini ada kam lagi. Mimnya tetap sukun atau berubah? Ya, maka mabniun alas ulangi mabniun alas sukuni gitu. Itulah tadi maksud dari kaidah tadi. Kemudian berikutnya nomor 4. I'tadalal jawwu. Sama-sama. Artinya hawa. Jadi atau hawa. I'tadalah sedang. Jadi hawanya sedang. Tidak panas, tidak dingin. Inilah hawa yang disukai. Kalau dingin sekali itu menyakitkan. Panas sekali menyakitkan. I'tadalah inilah disukai. I'tadalah itu artinya moderat. I'tadalah atau i'tadilu akhirnya seimbang, moderat. Jadi sedang dia, tengah-tengah. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Yang di dunia tidak bisa dijumpai kayak gini terus. Kalau di akhirat baru dapat. Mereka tidak melakukan panas yang bersangatan dan juga dingin. Kemudian itu adalah fi'il madhi. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabniun alal fathi i'tadalah. Fi'il madhi mabni. Kemudian berikutnya hal i'tadalal jawwu. Sama-sama. Ini artinya apakah hawanya sedang? Jadi nyaman hawanya sedang. Tetap i'tadalah. Karena memang mabniun alal fathi, enggak berubah. Karena fi'il madhi memang mabni. Kemudian nomor 6. Al-jawwu qad i'tadala. Sama-sama. Ini artinya hawa. Jadi sungguh telah sedang. Sungguh sedang hawanya. Enggak panas, enggak dingin. Nah, kita lihat Bapak. 3 contoh tadi, nomor 4, 5, 6 tadi, adalah posisinya di depan, di tengah, di belakang. Ada perubahan tidak? Huruf terakhirnya, harokatnya tidak. Maka itu disebut mabni atau mu'rab? Mabni, tetap kondisinya. Mabniun ala fathi, itulah maksudnya. Lanjut berikut nomor 7, kif haitsu anta. Ya, kif artinya diamlah atau berhentilah. Berhentilah di mana kamu saat berada. Ya, haitsu anta. Haitsu artinya di mana? Haitsu itu dzaraf zaman mabni. Haitsu. Jadi dzaraf zaman itu sekian persennya itu mabni. Di antaranya adalah haitsu. Haitsu mabni dengan dhammah itu dzaraf zaman ya. Padahal dzaraf zaman itu kan biasanya mansub. Tapi ada beberapa dzaraf zaman yang mabni. Di antaranya ini haitsu. Amsi itu mabni juga dengan kasrah. Al-ana artinya sekarang itu mabni dengan fathah. Amsi mabni dengan kasrah. Idza itu. Aina itu. Aina bisa berarti kata tanya, bisa berarti dzaraf zaman, tergantung posisi dalam kalimat. Maka dzaraf zaman ada yang mabni, di antaranya haitsu ini. Maka kif haitsu anta, berhentilah di mana kamu. Ya, jadi kamu lagi di situ ya berhentilah posisimu gitu maksudnya. Ini haitsu. Kemudian berikutnya sir ila haitsu syi'ta. Sama-sama.
Sir artinya berjalanlah. Ini dari kata saro yasiru sir. Jadi berjalanlah ke, ilahnya ke haitsu. Berjalannya ke kemana aja kamu mau gitu maksudnya. Jadi sir ila haitsu syi'ta. Berjalannya kemana saja kamu mau. Nah ini kita lihat ada huruf jar mengenai haitsu. Haitsunya berubah tidak? Berarti mabni atau mu'rab? Mabni. Karena kita sebutkan tadi haitsu adalah termasuk dzaraf zaman yang mabni. Mabniun alat dhammi. Itu cara i'rabnya. Jadi mabniun alat dhammi itu maksudnya di dalam kaidah tadi. Diarahkan ke situ. Kemudian nomor 9. Tuqimu haitsu yatibul hawa'u. Sama-sama. Tuqimu haitsu Ya, tuqimu itu dari kata aqama yuqimu. Bisa bermakna mendirikan, bisa bermakna tinggal, bisa bermakna menetapi, lain-lain. Ini bisa kita artikan tuqimu kamu tinggal atau kamu menetap. Ya. Jadi kamu tinggal haitsu yatibul hawa'u, di mana hawanya baik. Ya, udaranya baik. Misalnya di pegunungan yang sejuk, bukan di puncak Mount Everest ya, itu es, itu orang nggak kuat. Nanti tempat sedang sejuk-sejuk enak itu. Jadi kamu tinggal di mana hawanya baik atau nyaman hawanya. Ya. Maka kita lihat tadi 3 contoh tadi, contoh 7, 8, 9. Haitsunya ada perubahan di akhir nggak Bapak? Menunjukkan dia mabnin alat dhammi gitu. Sekarang berikutnya 10. Kana amsi sama-sama. Kana amsi Syadidal harri. sadidal harri. Ya. Jadi adalah kemarin jadi, bersangatan panasnya. Itu artinya. Syadid artinya sangat, har panas. Nah, ini sebenarnya Bapak, ini mubtada khobar awalnya. Amsi mubtada, syadidal har itu khobar. Ya, kana amsi syadidal harri. Ya. Jadi sebelumnya amsi, sebelum kau masukkan kana amsi syadidul harri. Kemasukan kana menjadi mubtada'nya menjadi mansub. Khobarnya mubtada'nya marfu menjadi ismu kana. Khobarnya mansub. Ya, jadi ada kaidah di nahwu wadih. Tadkhulu kana alal mubtada'i wal khobari. Kana masuk kepada mubtada dan khobar. Fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu thaniya wa yusamma khobaruha. Kana masuk kepada mubtada dan khobar, maka dia memarfu'kan yang pertama dan dinamakan isimnya. Maksudnya mubtada'nya, yang pertama adalah mubtada'. Nah, di awalnya mubtada dimaksudi kana menjadi isim kana. Dan dia marfu'kan. Jadi memarfu'kan yang pertama dan dinamakan isimnya. Jadi isim kana namanya marfu'. Jadi mubtada'an jadi marfu'. Wa tansibu tsaniya wa yusamma khobaruha. Dan dia memansubkan yang kedua dan dinamakan khobarnya. Maksudnya khobarnya tadi awalnya marfu' ketika belum kemasukan kana menjadi ketika kemasukan kana dan dinamakan khobar kana. Maka ini apa? Amsi ini awalnya mubtada. Hukumnya marfu. Ketika dimasuki kana, dia menjadi isim kana. Isim kana hukumnya marfu atau mansub? Isim kana. Marfu juga. Jadi ketika jadi mubtada, amsi ini marfu. Ketika masukin kana juga marfu sebenarnya. Cuma biasanya kan marfu harus kan dhammah. Ini tetap amsi, nggak berubah. Karena amsi tadi adalah mabni.
ini. Dia adalah di antara dzaraf zaman yang tidak berubah-ubah, tetap amsi, tetap marfu, tetap kasrah terus. Itulah. Maka ini kana amsi, nggak peduli dia dimasuki kana, nggak dimasuki kana, tetap amsi, nggak berubah. Maka amsi ini fi mahali afan. Ini mabnian alal amsi, mabnian alal kasri. Ulangi, mabnian alal kasri. Demikian apa? Permanen dia dengan kasroh. Kemudian syadidul hari ini lihat mansub karena dia khobar kana. Khobar kana itu hukumnya mansub. Kana amsi syadidul hari. Jadi syadidah tadi kalau nggak ada kana khobar biasa, amsi syadidul hari. Tapi kemasukan kana menjadi khobar kana hukumnya mansub jadi syadidul hari. Cuma titik berat kita yang amsi ini Bapak. Amsi ini tetap amsi. Kemudian berikutnya zurtul ahrama amsi, sama-sama. Nah ini artinya saya mengunjungi piramid ahram, itu artinya piramid. Saya mengunjungi piramid kemarin. Inilah dzaraf zaman mansub. Tetapi masalahnya amsi adalah mabni, juga tidak di fathah. Maka tetap kasroh. Karena amsi adalah dzaraf yang mabni. Nomor berikutnya, nomor 12, dzhabtu amsi ilal qal'ati, sama-sama. Saya telah pergi kemarin ke qal'ah, itu bisa bermakna menara atau benteng, bisa bermakna menara atau benteng. Nah, di contoh 10, 11 dan 12 tadi, adakah amsi ada perubahan? Amsu, amsa, amsi, ada perubahan tidak? Teman-teman sekalian, tidak. Berarti dia tetap pada satu keadaan di seluruh bentuk susunannya. Berarti mabni atau mu'rab? Mabni. Alhamdulillah. Mabniun alal kasri. Hal fahimtum? Alhamdulillah. Itu. Nah, sampailah kita di kaidah 30. Alhamdulillah. Ya. Sepertinya malam ini kita sampai pos 30 pendakian Gunung Nahwadih jilid 2. Ya. Ya, sudah terasa pegel-pegel atau sejuk ada kalau awalnya? Sejuk atau pegel-pegel ya? Ya. Pegel-pegel namanya pendakian, pegel-pegel. Tapi ada kenikmatan ruh. Jangan dikira para pendaki itu nggak pegel-pegel, nggak mungkin. Wah, kalau nggak pegel-pegel, berarti dia mungkin naik helikopter. Naik kuda aja pegal. Saya pernah naik kuda sekitar 15 kilo, pegal sekali ya. Pegal naik kuda sekitar 15 kilo. Kudanya berkeringat, keluar asapnya, karena dia keringat awalnya dinginan, jadi seperti asap. Keringat motor aja. Naik ilapnya, kudanya baru naik, gitu. Itu kasihan kudanya. Padahal sudah dijamu oleh yang kasih jamu dia sebelum mengangkat dia. Padahal yang diangkat kecil kurus ini, nah itu. Nggak mungkin pendakian dia tidak pegal-pegal, mesti pegal. Tetapi kenapa para pendaki menyukainya? Bahkan dia naik gunung ini, naik gunung itu, bawa tas karier besar, ke sana biaya sekian, karena dia mendapatkan kenikmatan roh. Itu rahasianya. Kenapa mereka bisa menjejak tempat yang tinggi-tinggi, mengeluarkan biaya sekian, berisiko mati. Maka para pendaki nahwu pegal-pegal memang harus seperti itu, wajar seperti itu. Tapi dia akan mendapatkan kenikmatan roh karena kalau dia ikhlas, karena dia dalam rangka menemukan perangkat-perangkat ilmu alat untuk memahami pusaka kenabian yang Nabi sabdakan, taraktu fikum sayyi'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayal haud. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, dan tidak akan tercerai-berai hingga keduanya mengantarku ke telaga.
Gak hanya sekedar luar biasa. Ini jauh di atas para pendaki gunung betulan. Kenikmatan roh dan targetnya adalah telaga. Maka hendaklah para pendaki Gunung Nahwi Wadih Jilid 2 bersemangat mengalahkan seluruh pendaki gunung betulan, maksudnya gunung fisik. Harus mengalahkan mereka. Angkat banyak-banyak, bawa tas banyak-banyak, gitu. Semangat. Gitu. Kemudian mau berangkat, kayaknya saya nanti akan ngantuk kayak ini. Minum kopi atau bagaimana? Push up dulu atau bagaimana? Itu. Jadi dalam rangka mensukseskan pendakian. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pendakian kita di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Dan dijadikan hujah yang bermanfaat bagi kita di hari akhirat nanti, bukan malah mencelakakan kita. Silahkan dikasih tanda Bapak sampai di mana kita. Demikian wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.